Puji Tuhan, hari ini kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, selesai 1 tahun sekali, dan kita melihat dari Matius pasal 11. Saudara-saudari, kita melihat pasal 11 adalah kelanjutan dari pasal 10. Nah, ketika di pasal 10 Tuhan memanggil ke-12 rasul, ya, dan kemudian mengutus ke-12 rasul, ya, dengan memperlengkapi para rasul ini, ya, untuk memberitakan kerajaan sorga sudah dekat, ya, yaitu memperlengkapi mereka dengan kuasa, ya, kuasa menyembuhkan, ya, kuasa membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan, ya. Dan Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Karena itu memberitakannya juga dengan cuma-cuma. Bahkan Tuhan di dalam mengutus menjamin, ya, orang tidak perlu bawa apa-apa, ya. Lalu juga dipenuhi dengan berkat, karena ketika masuk ke kota, desa, atau masuk ke rumah orang, ketika memberi salam, ya, jika orang itu menerima salamnya, maka menerima damai sejahtera. Jika menolak, maka itu akan kembali. Lalu juga Tuhan menyatakan bagaimana situasi orang yang diutus. Dia seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba di tengah serigala. Inilah keadaan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang diutus. Bahkan dia akan dibenci, dianiaya, ditolak, dikritik, ya, difitnah. Apapun yang jahat akan dilakukan untuk orang-orang yang diutus. Bahkan bisa-bisa orang terdekat membencinya, ya, memusuhinya, ya, seperti di dalam pasal 10 ayat 36, ya, musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa betul-betul bahwa orang-orang yang diutus itu adalah orang-orang surgawi yang ada dan hidup di dalam dunia yang jahat, yang jatuh, yang kotor, yang najis, dipenuhi dengan segala sesuatu yang jahat. Maka Tuhan melanjutkan di dalam pasal 11 memberi contoh bagaimana pelopornya, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tampil lebih dulu, mempersiapkan jalan, berseru-seru, ya. Kemudian ketika Tuhan datang ke Yordan dan membaptiskan Tuhan Yesus, maka sebetulnya ministry Yohanes telah selesai. Tetapi Yohanes memiliki murid, seperti dia sedang mendirikan agama yang baru. Padahal Yohanes diutus mendahului Tuhan adalah untuk mempersiapkan jalannya. Jalan, ya, raja di atas segala raja ini untuk datang. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, maka harusnya Yohanes Pembaptis beserta murid-muridnya menggabungkan diri dengan Tuhan Yesus. Ya, seperti Petrus, Andreas, Yohanes, itu adalah sebelumnya adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Ketika mereka di dalam Yohanes pasal 1 berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka mengenal Yesus adalah Mesias. Ya. Tapi mereka pulang ke Galilea. Tetapi Tuhan tidak melepaskan mereka. Tuhan datang ke Galilea untuk mendapatkan murid-murid Yohanes menjadi murid-muridnya. Inilah saudara-saudari, mengapa ketika pasal 11 ini menceritakan tentang Yohanes yang meminta murid-muridnya untuk menanyakan Tuhan Yesus,
ini bukan menyaksikan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi Yohanes kecewa dan tersandung bahwa ketika dia di penjara, ya, karena mengkritik Herodes dan mengambil istri dari Herodias, ya, maka kritikannya ini membuat Yohanes dijebloskan ke dalam penjara. Nah, selama di penjara, Yohanes berharap Tuhan itu menjenguk. Ya, ini wajar ya, manusiawi. Oh, saya ini kan perintisnya. Saya ini diutus untuk mempersiapkan jalan baginya. Setelah kurintis, setelah aku siapkan, kenapa? Aku ini lagi dalam keadaan di penjara, sendirian, susah, menderita, ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak menengok aku? Ya. Kenapa dia tidak mengunjungi aku? Maka dia mempertanyakan itu melalui murid-muridnya. Ketika di ayat 3 dikatakan, engkaukah yang akan datang itu dan haruskah kami menantikan orang lain? Tetapi di sini Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Saudara-saudari, sebelumnya Tuhan Yesus banyak melakukan perkara. Maka di sini Tuhan mengatakan kepada murid-murid Yohanes, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Saudara-saudari, lalu Tuhan memberitahu bahwa orang buta melihat. Kalau Yohanes mendengar ini, Yohanes pasti ya tidak meragukan Yesus itu Mesias. Kenapa? Di dalam seluruh perjanjian lama tidak ada mukjizat di mana orang buta melihat. Maka jika ada manusia ya, yang bisa memelekkan orang buta, maka orang itu pastilah Mesias atau yang diurapi oleh Allah, yang ditunjuk Allah untuk melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudari, ketika Tuhan menyebut apa yang kamu lihat dan kamu dengar, dia menyebut yang pertama adalah orang buta melihat. Saudara-saudari, orang buta melihat ini artinya bahwa orang ini tadinya tidak bisa melihat hal-hal yang ilahi, yang surgawi, yang rohani. Maka ketika disembuhkan dari kebutaannya, dia bisa melihat hal-hal yang rohani, hal-hal yang surgawi. Sehingga bisa mengenal bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, karena Yesus datang dari Bapa, bersama Bapa. Maka tidak banyak orang bisa melihat. Nah, maka dia mengatakan kepada murid-murid Tuhan bahwa orang buta melihat. Yang kedua dikatakan bahwa orang lumpuh berjalan. Orang lumpuh ini adalah memperlihatkan, melambangkan bahwa manusia tidak bisa berjalan di jalan Allah. Padahal Yohanes merintis jalan untuk Tuhan. Tetapi di sini dikatakan orang lumpuh berjalan. Ini menunjukkan bahwa kamu manusia. Karena kamu di dalam dosa, maka kamu ini tidak bisa jalan di jalan Allah. Ada hukum Taurat, tapi kamu tidak mampu menjalaninya. Maka ketika diberitakan orang lumpuh berjalan, itu menunjukkan melalui mendengar tentang Yesus, melihat Yesus, dan memiliki Yesus, maka orang lumpuh ini bisa berjalan. Kemudian, maka banyak hari ini ketika orang percaya Tuhan Yesus, dia menerima hayat kekal Allah, menerima diri Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus, maka dia hidup dan berjalan di dalam Roh, dalam hayat yang mereka terima, mampu berjalan di jalan Allah. Saudara-saudari, yang ketiga, Tuhan berkata
bahwa orang kusta menjadi tahir. Ya. Orang kusta ya, menjadi tahir. Kusta itu akibat pemberontakan atau ketidaktaatan. Ya. Maka kita orang dosa, karena ketidaktaatan kita, maka kita sakit kusta. Ya. Maka ketika orang kusta ini ditahirkan, maka dia bisa hidup menjadi taat, bukan pemberontak. Kalau orang Kristen sudah jadi Kristen suka memberontak, anak memberontak orang tua, warga masyarakat memberontak kepada peraturan-peraturan di masyarakat, ya. Sebagai rakyat ya suka demo, suka kritik pemerintah. Itu adalah buah-buah dari pemberontakan. Ya. Menjadi orang Kristen ya, di dalam gereja sukanya ngomentarin doang, ya. Kerja kagak, ya. Melakukan sesuatu tidak, itu adalah orang sakit kusta. Banyak bicara, ya, mengkritisi, mengkritik, tetapi tidak ada actionnya. Ini menunjukkan sifat pemberontak. Ya. Gereja melakukan apa, ngajak doa, ya, tidak mau berdoa. Mengajak menginjil, tidak mau menginjil. Ya. Ini juga adalah bagian dari pemberontakan. Tetapi Tuhan ada untuk menyembuhkan pemberontakan itu. Ya, dia mempelopori, dialah yang paling taat kepada Bapa. Sehingga ketika ketaatannya ini menjadi hayat di dalam kita, maka untuk taat kita ini tidak perlu ngos-ngosan, ya, tidak perlu berusaha. Karena ketaatan dia yang menjadi ketaatan kita. Sehingga taat itu sukacita. Ya. Kemudian kita melihat orang tuli mendengar. Sebelum seseorang memiliki Kristus, maka dia tidak bisa mendengar suara Allah, suara Tuhan. Maka Tuhan juga menyembuhkan. Orang tuli mendengar. Maka di dalam Yohanes 10, domba-dombaku mendengar suara. Kalau kita adalah domba Tuhan, maka kita harus mendengar suara Tuhan. Pertanyaannya, saudara-saudari, hari ini, bagaimana kita menjadi orang Kristen? Apakah kita mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan di dalam batin kita, di dalam roh kita, ya, bukan suara yang dari telinga, ya, dari batin kita, dari dalam roh kita. Kenapa? Karena kita memiliki roh yang baru, ya, hati yang baru. Kemudian yang keberapa tadi, ya, orang mati. Orang mati dibangkitkan. Orang mati dibangkitkan. Saudara-saudari, kita ini adalah manusia yang jatuh dalam dosa. Maka Tuhan juga berkata bahwa jika kamu tidak percaya kepadaku, maka kamu akan mati dalam dosamu. Maka banyak hari ini manusia, ya, dikatakan hidup, ya dia mati. Ya. Dia tidak bisa memiliki hidup atau hayat atau kehidupan. Ya. Mereka tanpa Allah, tanpa pengharapan, ya, hidup di dunia ini. Dia di bawah murka Allah, di bawah kuasa roh-roh jahat. Ya. Mereka menjadi durhaka. Ya, dari buah yang kita lihat itulah orang-orang tanpa Kristus. Yang terakhir adalah orang miskin diberitakan kabar baik. Ya. Orang miskin melambangkan bahwa semua orang yang tidak memiliki Kristus, tidak memiliki Allah, tidak memiliki pengharapan, ya, maka setelah dia menerima berita Injil, dia percaya Tuhan Yesus, dia menerima Tuhan Yesus, maka dia akan kaya di dalam Kristus. Kaya. Ya. Karena di dalam Kristus ada damai sejahtera, ada sukacita, ya.
ada pengharapan. Manusia hidup hanya untuk binasa, tetapi setelah menerima Kristus, memiliki Kristus, maka ada pengharapan. Pengharapan apa? Memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidupnya Allah sendiri, hayat Allah yang kita terima. Tidak bisa dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan. Dia kekal. Maka sukacita yang kita miliki juga sukacita yang kekal. Damai sejahtera yang kita miliki juga damai sejahtera yang kekal. Nah, maka Tuhan mengakhiri perkataan dengan berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kalau orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik. Bukankah ini orang yang berbahagia? Maka Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Tidak ada alasan untuk kecewa kalau kita memiliki Tuhan Yesus. Tidak ada alasan. Bahkan Tuhan mengatakan berbahagialah. Maka saudara-saudari, keadaan apapun kita, entah menyenangkan, entah tidak, entah dianiaya, entah difitnah, entah dirugikan apapun, saudara-saudari, itu tidaklah mengganggu apa yang kita miliki. Kalau kita menyadari apa yang kita miliki, maka kita tidak terganggu, kita tidak kecewa. Memang kecewa seperti Yohanes adalah manusiawi, tetapi saudara-saudari, kita ini bukan manusiawi saja, kita juga ilahi. Karena apa? Karena kita memiliki hayat ilahi. Kita ini bukan hanya manusia, kita juga adalah anak-anak Allah. Kita ini manusia Allah yang di dalamnya memiliki hayat Allah. Memang kecewa, tidak bahagia karena situasi, itu manusiawi. Tetapi hari ini kita melihat bahwa kita memiliki Kristus yang adalah hayat kekal yang kita miliki. Maka kita tidak seharusnya hidup di dalam kekecewaan, merenungi nasib, mengeluh keadaannya, kenapa aku ini dilahirkan dari orang miskin, kenapa hidupku begini, kenapa begitu, saudara-saudari, akan kecewa dengan tidak ada habis-habisnya, kemudian menjadi pahit di dalam hidupnya, dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menimbulkan kerusuhan. Di dalam Ibrani dikatakan demikian, janganlah jauh dari kasih karunia, karena akan menimbulkan kerusuhan. Semoga kita melihat apa yang kita miliki. Kita orang yang dipanggil, kita orang yang diutus. Maka kita tahu apa yang kita miliki. Maka kita perlu berbahagia. Berbahagia. Maka Paulus di dalam penjara Filipi, ketika dia di penjara di Roma, dia berkata kepada gereja di Filipi, bersukacita. Bersukacita. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Saudara-saudari, kalau seorang yang dipenjara, yang menderita, tetapi masih bisa berkata bersukacita, ini orang macam apa? Ini adalah orang manusia Allah. Hari ini kita juga sama seperti Paulus, tidak ada bedanya. Kita memiliki Kristus di dalam hidup kita, maka kita juga perlu berkata bersukacita. Hei jiwaku, bersukacita. Kalau kita belum bisa mengatakan kepada orang lain, kita mengatakan kepada diri kita sendiri. Hei jiwaku, bersukacita. Jangan lupakan kebaikannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Maka kita melihat bahwa hidup orang-orang yang dipanggil, yang diutus, perlu menyanyikan sebuah kidung. Saya ada satu kidung, saya nyanyikan sebentar ya.
Bapa, ku tahu seumurku telah rapi kau atur, meski segala kan berubah, aku tidak takut. Mohon jaga ku setia mencari senyummu. Kidung ini ditulis oleh seorang perempuan dari Wales, dari Wales. Namanya adalah Anna Waring. Dia berusia muda. Dia menuliskan kidung ini. Dia mengatakan bahwa seumur hidup dia rapi Tuhan atur. Tidak ada yang salah. Maka hidupnya hanya mencari senyum Tuhan. Semoga hari ini kehidupan kita adalah kehidupan sebagai orang yang dipanggil Tuhan, sebagai orang yang diutus, adalah orang yang mencari senyumnya Tuhan. Haleluya, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Amin.